Pada 7 Agustus 1949, terjadi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipelopori oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo. Pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan Republik Indonesia, terutama terkait dengan Perjanjian Renville pada tahun 1948 yang dianggap merugikan Indonesia karena memaksa Tentara Nasional Indonesia mengosongkan wilayah-wilayah strategis di Jawa Barat. Tujuan utama gerakan ini adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan syariat Islam. Meskipun berpusat di Jawa Barat, pengaruh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia menyebar ke beberapa daerah lain di Indonesia, antaranya yaitu Jawa Barat pada tahun 1948 sampai 1962. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo yang latar belakangnya karena kekecewaan terhadap Perjanjian Renville dan keinginan mendirikan negara Islam. Pemerintah melancarkan operasi Pagar Betis yang melibatkan ratusan ribu rakyat untuk mengepung basis-basis Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kedua, terjadi pemberontakan di Jawa Tengah pada tahun 1949 sampai 1962 yang dipimpin oleh Amir Fattah. Pemberontakan ini terjadi karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Pemerintah membentuk pasukan khusus Banteng Raider dan melancarkan gerakan Benteng Nasional. Pemberontakan ini berhasil ditumpas pada tahun 1962. Ketiga, terjadi pemberontakan di Aceh pada tahun 1953 sampai 1962 yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bereh. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini adalah karena kekecewaan terhadap pemerintahan pusat yang menurunkan status Aceh dari provinsi menjadi keresidenan, serta janji Soekarno untuk menjadikan Aceh daerah istimewa dengan hak menjalankan syariat Islam yang belum terpenuhi. Daud Bereh memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia pada tanggal 21 September 1953. Penumpasan di Aceh dilakukan melalui pendekatan militer dan diplomasi. Akhirnya, pemberontakan ini diselesaikan dengan melakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada Desember 1962 yang menghasilkan kesepakatan untuk menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa. Keempat, terjadi pemberontakan di Sulawesi Selatan pada tahun 1952 sampai 1965 yang dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar. Latar belakang munculnya pemberontakan ini bermula dari kekecewaan Qahar Muzakkar yang pasukan gerilianya atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan ditolak bergabung dengan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat secara utuh. Ia kemudian menyatakan diri bergabung dengan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1953. Pemerintah melakukan operasi militer intensif. Pemberontakan berakhir pada tanggal Februari 1965 setelah Qahar Muzakkar tewas tertembak oleh pasukan APRI. Kelima, terjadi pemberontakan di Kalimantan Selatan pada tahun 1950 sampai 1963 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan pasukannya yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Latar belakang munculnya pemberontakan ini karena ketidakpuasan Ibnu Hajar karena ia ditolak masuk Tentara Nasional Indonesia setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia. Ia kemudian memimpin KRYT yang menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia. Pemerintah melakukan operasi militer intensif. Pemberontakan berakhir pada Februari 1965 setelah Qahar Muzakkar tewas tertembak oleh pasukan APRI. Perang Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan babak kelam dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan kompleksitas perjuangan membangun negara setelah meraih kemerdekaan. Penumpasan pemberontakan ini dengan berbagai pendekatan, baik militer maupun diplomasi, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempertahankan ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Data tentang peperangan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia umumnya disimpan di berbagai lembaga arsip atau dikenal dengan ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan perpustakaan, baik tingkat nasional maupun daerah, serta di lembaga-lembaga berfokus pada sejarah militer.
Inilah sejarah singkat tentang Peperangan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia.